Hai, berjumpa lagi dengan saya, Yosefina dari Sweden. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sayap serangga. Selamat menyaksikan. Sayap serangga ditemukan pada segmen toraks, yaitu pada mesotoraks dan pada metatoraks, dan memiliki dua pasang sayap yang disebut sebagai sayap depan dan sayap belakang. Sayap memungkinkan serangga dapat cepat menyebar dari satu tempat ke tempat lain dan menghindar dari bahaya yang mengancamnya. Sayap terbentuk dari helaian kulit tipis sederhana yang dapat digerakkan karena adanya otot-otot yang melekat di dasar sayap di dalam dinding badan. Ini merupakan gambar dari sayap serangga. Yang ini merupakan bagian depan sayap, dan ini merupakan bagian belakang dari sayap serangga. Di mana sayap depan dan sayap belakang serangga ini berstruktur sama, yaitu seperti selaput atau membraneus. Berdasarkan ada tidaknya sayap, serangga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok Apterygota, yaitu merupakan serangga yang turun-temurun sejak nenek moyangnya sudah tidak bersayap. Dan kelompok yang kedua yaitu Pterygota, merupakan serangga yang memiliki sayap, umumnya memiliki dua pasang sayap. Tetapi ada yang hanya memiliki satu pasang sayap, misalnya pada Diptera. Jika pada serangga hanya terdapat sepasang sayap, maka sayapnya akan terdapat pada mesotoraks. Tetapi jika ada dua pasang, maka keduanya akan terdapat pada mesotoraks dan metatoraks. Masing-masing sayap terdiri dari selaput tipis yang didukung oleh sistem urat, di mana membran dibentuk oleh dua lapisan integumen yang berdekatan. Saat sayap berkembang, lapisan integumen, punggung, dan perut menjadi berdekatan di sebagian besar area. Mereka akan membentuk membran sayap. Daerah yang tersisa membentuk saluran vena massa depan, di mana saraf dan trakea dapat muncul. Kutikula yang mengelilingi vena menjadi menebal dan sklerotisasi lebih berat untuk memberikan kekuatan dan kekakuan pada sayap. Sayap adalah organ yang berfungsi untuk terbang dan pada umumnya dimiliki serangga dewasa. Bagian yang menebal berupa garis pada sayap disebut vena. Bagian yang membraneus di antara vena-vena disebut sel. Sel sepenuhnya dikelilingi oleh vena disebut sel yang tertutup. Sedangkan yang tidak dikelilingi oleh vena-vena dan meluas sampai ke tepi sayap disebut sel terbuka. Sayap diperkuat dengan rangka sayap yang merupakan pembuluh sayap. Permukaan atas dan bawah sayap terdiri atas kitin yang tipis. Area pada sayap serangga meliputi yang pertama, area remigium, merupakan bagian interior sayap yang lebih kaku dari bagian posterior clavus dan vein atau pembuluh darah. Bagian yang kedua adalah jugal fold, merupakan sebuah garis lipatan pada sayap yang membagi jugal area dari clavus. Yang ketiga adalah clavus. Clavus merupakan daerah sayap dari bagian posterior ke remigium. Bagian yang keempat yaitu anal, biasanya satu atau dua pada sayap. Berikut merupakan gambar area pada sayap serangga. Ini merupakan garis tengah pada sayap serangga. Yang bagian ini merupakan remigium. Ini merupakan jugal fold, dan ini merupakan area dari jugal fold. Yang ini merupakan anal fold, dan yang ini merupakan area dari anal. Sedangkan yang ini merupakan claval furrow.
Vena-vena pokok dari sayap serangga meliputi yang pertama vena longitudinal atau membujur yang meliputi costa, termasuk pada bagian depan atau tepi kostal dari sayap dan tidak bercabang. Yang kedua, subcosta atau submarginal, memanjang sepanjang bagian depan dari tepi, tidak bercabang atau bercabang dua, berakhir pada tepi kostal. Yang ketiga yaitu radius, memanjang ke tepi kostal kurang lebih setengahnya. Vena ini bercabang dan dilanjutkan sampai ke ujung sayap R1 dan radial sektor. Percabangan ini memberikan 4 percabangan, yaitu R2, R3, R4, dan R5. Yang keempat yaitu media, terletak pada daerah medial dari sayap. Vena ini memberikan 4 percabangan, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Yang kelima yaitu cubitus, terletak pada daerah posterior dari vena media dan memanjang ke tepi sayap, memberikan percabangan CU1 dan CU2. Yang keenam adalah anal, biasanya 1 atau 2. Venasi yang sederhana pada daerah anal ini dinyatakan sebagai A1, A2, dan A3. Vena berikutnya yaitu vena melintang, meliputi humeral, yaitu vena yang sangat pendek yang menghubungkan costa dan subcosta pada bagian pangkal atau daerah humeral. Yang kedua, radial, menghubungkan cabang R1 dari radius dan radial sektor. Yang ketiga yaitu sektoral, yang menghubungkan vena pokok dari R2 dan R3 dan R4 tambah R5 atau R3 tambah R4. Radiomedial, yaitu menghubungkan radius dan media dekat tengah-tengah sayap. Yang kelima yaitu medial, yang menghubungkan M2 dan M3. Yang keenam yaitu mediocubital, yang menghubungkan media dan cubitus. Dan yang ketujuh yaitu arculus, yaitu vena basa kecil yang menghubungkan radius dan media pada odonata, titik di mana cubitus melanjutkan sampai ke tepi seperti yang terdapat pada beberapa ordo lain. Ini merupakan gambar venasi sayap serangga. Bagian yang melintang yang ini ditandai dengan huruf kecil, yaitu ini. Ini merupakan bagian melintang dari venasi sayap serangga yang ditandai dengan huruf kecil. Sedangkan bagian membujur, yaitu ini, seperti ini, ditandai dengan huruf besar. Ini, yang ini. Seperti ini R, M, ditandai dengan huruf besar, yaitu bagian membujur pada venasi sayap serangga. Yang berikutnya adalah modifikasi pada sayap serangga. Modifikasi yang pertama yaitu hemelitra atau hemelitron, di mana sayap depan sebagian mengeras dan sebagian lagi tetap berupa membran. Hemelitra digunakan sebagai sayap untuk tebrang. Bagian pangkal yang menebal dari hemelitron terdiri dari dua bagian yaitu corium dan clavus yang dipisahkan oleh sutur clavus. Bagian apikal yang memanjang dibatasi suatu sutur, disebut embolium. Di samping itu, ada sedikit dari golongan hemiptera yang mempunyai cuneus yang terdapat pada bagian apikal dari corium yang dibatasi oleh suatu sutur. Contoh serangga dengan sayap ini yaitu pada kepik, ordo hemiptera. Ini merupakan gambar sayap dari kepik yang merupakan modifikasi sayap hemelitra. Ini merupakan sayap depan, di mana terdapat corium, cuneus, ini clavus, dan ini membran. Dan ini terdapat embolium. Di mana pada bagian ini, pada bagian yang ini merupakan bagian yang mengeras, dan ini merupakan bagian yang tetap seperti membran.
Modifikasi yang kedua yaitu tegmina atau tegmon, merupakan sayap depan dari serangga golongan belalang. Sayap depan menyerupai perkamen. Teksturnya seperti kulit, biasanya mereka relatif tidak setebal bagian pangkal dari Hemelytra. Ini merupakan gambar dari sayap belalang, dan ini merupakan tegminanya. Modifikasi yang ketiga yaitu elytra atau elytron, merupakan sayap depan dari sebangsa kumbang. Pada elytra, sayap depan menebal untuk melindungi sayap belakang. Elytra ini bukan sayap untuk terbang. Pada waktu terbang, kumbang menguasai elytra ini dalam kedudukan arah samping. Oleh karena itu, sayap belakanglah yang berfungsi untuk terbang pada kumbang. Ini merupakan gambar sayap pada kumbang. Ini merupakan bagian sayap depan dari kumbang yang menebal dan keras. Dan ini merupakan sayap belakang. Modifikasi yang keempat yaitu halter, merupakan modifikasi sayap belakang lalat yang tereduksi menjadi pendek dan strukturnya seperti tongkat, yang berfungsi sebagai alat keseimbangan pada waktu terbang. Apabila sayap depan digerakkan ke atas, halter digerakkan ke bawah, begitupun sebaliknya. Apabila halter dihilangkan, lalat akan sangat sukar untuk terbang. Ini merupakan gambar sayap lalat. Dan bagian yang ini jelasnya merupakan halter dari lalat atau sayap yang tereduksi. Modifikasi yang kelima yaitu sayap sisik, di mana permukaan sayap dipenuhi sisik yang membuat sayap berwarna-warni. Misalnya pada kupu-kupu, di mana apabila sisik-sisik ini dihilangkan, kupu-kupu yang cerah akan hilang warnanya. Ini merupakan gambar dari sayap kupu-kupu. Yang ini merupakan sisik-sisik dari sayap kupu-kupu yang memberikan warna pada sayap kupu-kupu. Modifikasi yang keenam yaitu humuli atau humulus, merupakan sayap serangga yang saling berkaitan saat terbang. Humuli fungsinya mengaitkan pinggiran posterior dari sayap depannya. Ini merupakan gambar dari humuli, sayap humuli, di mana sayap-sayapnya saling berkaitan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.